Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus ayat yang ketiga. Ini kaitannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak untuk mengatur semua urusan di bumi dan di langit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di iznih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tazakkarun. Ada kosakata yang terdapat di dalam ayat ini yang menjadi perhatian adalah al-amra, yudabbirul amra. Allah mengatur segala urusan. Jadi al-amra itu ada 3 makna kalau di dalam Al-Quran. Yang pertama, amar, itu artinya perintah. Amar, al-amru juga bisa diartikan sesuatu perkara. Bisa juga diartikan segala urusan yang diurus. Terutama di sini adalah yudabbirul amra. Allah yang mengurus, mengatur segala urusan. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Sungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 masa. Ayyam itu jamak dari yaum yang artinya hari, tapi ahli tafsir, para mufassirin mengartikan ayyam di situ adalah masa. Allah yang menyatakan ketetapan, ketentuan masa di sini adalah 6, sittah. Jadi kita tidak bisa mengukur apakah sama ukurannya dengan masa itu 1 hari 24 jam. Nah, itu urusan Allah yang maha mengetahui tentang masa ini. Summa stawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di singgasana arsy. Nah, arsy di sini ahli tafsir ada 2 pengertian. Ada yang mengartikan arsy itu ya arsy, singgasana yang tidak bisa dibandingkan, yang diseumpamakan dengan singgasana kerajaan manusia. Tidak bisa disamakan, maksudnya seperti itu. Tetapi tetap artinya arsy itu adalah sebuah singgasana. Nah, yang kedua diartikan adalah di sini hanya untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya. Sekuat apapun, sehebat apapun manusia tidak bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amra. Allah lah yang mengatur segala urusan. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dan segala kelengkapannya. Allah menciptakan matahari bersinar, sehingga dengan matahari itulah semua makhluk yang ada di bumi ini bisa hidup. Dengan adanya matahari itu, maka oksigen itu pun bisa dinikmati oleh makhluk hidup manusia di bumi ini. Dengan adanya matahari akan terjadi penguapan air laut, kemudian akan terjadilah mendung, terjadilah hujan, karena juga Allah ciptakan kelengkapan yang lainnya berupa angin, berupa awan. Semua itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua penting. Air hujan penting. Kenapa tadi? Karena matahari yang menyinari bumi, menyinari permukaan laut, kemudian terjadi penguapan, terjadi hujan, karena ada awan. Tidak akan ada hujan kalau tidak ada awan. Tidak akan berhenti hujan kalau tidak ada angin. Jadi semua itu adalah Allah yang mengaturnya. Ma min syafi'in illa min ba'di izni.
Tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Syafaat itu maksudnya adalah keringanan terhadap seseorang yang masih membawa dosa. Bahkan bukan hanya sekedar keringanan dosa, diskon atau pengurangan terhadap dosa yang dia pernah lakukan. Tetapi bisa jadi juga syafaat itu ampunan. Nah, lebih luas lagi. Nah, ketika ampunan berarti dia terbebas dari segala dosa. Yang bisa memberikan syafaat itu yang pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya nanti di yaumil qiyamah atas izin Allah. Jadi tidak bisa mutlak Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali kan illa istisna, ada pengecualian. Bisa saja Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat, tapi kan ada tetapinya, ada pengecualiannya atas izin Allah. Nah begitu juga para malaikat. Nah, malaikat itu ada yang juga memberikan syafaat kepada manusia atas izin Allah. Zalikumullahu rabbukum fa'buduh. Itulah Allah Tuhan kalian. Itu untuk mempertegas bahwa Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang maha menciptakan segalanya. Apa yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengurusnya, Allah yang mengaturnya, Allah yang memeliharanya, dan Allah juga nanti yang akan merusak bumi ini ketika terjadi hari kiamat, menghancurkan bumi ini dengan sehancur-hancurnya. Nah, oleh karena itu kata-kata zalikumullah itu untuk mempertegas agar supaya manusia itu benar-benar tunduk, patuh dan taat kepada Allah, mau menyembah kepada Allah. Fa'budu di sini adalah maka dengan demikian sembahlah Allah. Fa'buduhu, karena ada hu itu menunjukkan dhamir yang maha esa, yang maha tunggal. Tidak bisa diduakan. Rabbukum fa'budu. Kum di situ adalah kamu. Kamu siapa? Kamu seluruh manusia dan seluruh umat Nabi Muhammad. Sampai nanti berakhirnya bumi ini. Sampai hari kiamat maksudnya. Afala tazakkarun. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kekuasaan Allah lah yang mengatur segala urusannya, maka itulah yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan dengan mata kita. Setiap hari kita menghirup udara, setiap hari kita memerlukan oksigen untuk hidup, maka itu semua adalah menjadi pelajaran bagi kita, menjadi suatu hal yang bisa membangkitkan semangat kita, membuka pintu hati kita untuk meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk hanya kepadanya. Nah, jadi di dalam surah Yunus ini hanya satu ayat yang ketiga ini yang kaitannya dengan kekuasaan Allah, itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Arasy, ini kembali kepada Arasy, maka Nabi mengatakan faqala kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu wa kana arshuhu 'alal ma summa khalaqas samawati wal ard wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Rawahul Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, dahulu, nah ini kata-kata dahulu ini berarti tidak ada yang bisa setelahnya. Sudah lama, sudah tidak ada batasnya. Dahulu Allah telah ada dan belum ada sesuatu pun sebelumnya. Dan adalah arasnya, aras Allah Subhanahu wa taala itu adalah di atas air. Disebutkan di sini alal ma, disebutkan oleh Rasul seperti itu. Cuman kita tidak menganggapnya sesuatu yang memakan tempat atau mengambil tempat.
karena itu kaitannya dengan kekuasaan Allah. Kemudian dia menciptakan langit dan bumi dan menulis segala sesuatu di Lauh Mahfuz. Wa kataba fi dzikri kulli syai'in. Artinya menetapkan segala sesuatu yang sesuai apa yang dikehendaki dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah memperjalankan bumi. Bumi itu mengitari matahari. Itu kan Allah yang menetapkan seperti itu. Sudah dijelaskan di dalam surah Yasin juga. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 masa. Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah bersemayam di atas arasy, mengatur segala urusan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian yang kedua, bahwa pengertian arasy itu ada 2 pendapat para mufassir. Yang pertama diartikan sebagai singgasana, yang tentunya tidak sama dengan apa yang pernah diciptakan oleh manusia, berupa singgasana kerajaan. Yang kedua, artinya arasy ya tetap diartikan sebagai singgasana Allah. Kemudian diartikan juga dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah memberikan syafaat kepada siapa yang Dia kehendaki di antara makhluknya. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat juga atas izin Allah. Begitu juga para malaikat yang memberikan syafaat bagi manusia juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada orang yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebagai kesimpulannya adalah Allah memerintahkan agar manusia itu tunduk patuh, menyembah hanya kepada Allah, berserah diri, tawakal kepada Allah, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dengan makhluk apapun. Tidak bisa disamakan, apalagi menyekutukannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.